Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampaknya memikul beban yang berbeda dalam hidup? Perasaan bahwa bahkan ketika melakukan segalanya dengan benar, jalan terasa lebih sulit bagi Anda, itu bukan imajinasi Anda. Mereka yang memiliki panggilan istimewa, menghadapi pertempuran unik yang orang lain tidak mengerti. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana mereka yang paling berusaha untuk hidup dengan integritas justru menghadapi badai terbesar, seolah-olah ada target khusus pada mereka? Jika Anda merasakan hal ini, Anda mungkin adalah seseorang yang disiapkan untuk tujuan yang lebih besar. Kenyataannya, terpilih tidak berarti memiliki kehidupan yang mudah. Sebaliknya, itu berarti menghadapi rasa sakit mendalam yang membentuk karakter dan mempersiapkan jiwa Anda, rasa sakit yang membingungkan tetapi mengubah, rasa sakit yang tampak seperti hukuman, tetapi sebenarnya adalah tanda-tanda panggilan ilahi dalam hidup Anda. Jika Anda pernah menangis sendirian tanpa mengerti mengapa kekuatan yang lebih tinggi membiarkan begitu banyak penderitaan, jika teman-teman telah menjauh tanpa alasan yang jelas, jika Anda merasa memikul beban yang tidak dilihat orang lain, maka video ini telah disiapkan khusus untuk Anda. Saya akan membagikan 5 rasa sakit yang hanya dihadapi oleh mereka yang memiliki panggilan istimewa. Dan percayalah, dengan mengidentifikasinya, Anda akan mengerti bahwa Anda tidak gila, Anda tidak sedang dihukum, dan yang paling penting, Anda tidak sendirian. Ribuan orang yang terpilih sepanjang sejarah telah merasakan persis apa yang Anda rasakan. Tonton sampai akhir, karena selain mengidentifikasi rasa sakit ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana semua ini sebenarnya adalah alat di tangan kekuatan yang lebih tinggi untuk menempa sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda. Sesuatu yang hanya bisa lahir melalui api dan tekanan, sesuatu yang akan berdampak pada generasi. Dan jika Anda mengidentifikasi dengan apa yang akan saya bagikan, jangan lupa untuk mengikuti kanal kami. Kami di sini untuk menguatkan mereka yang memiliki panggilan dan mengingatkan mereka bahwa terlepas dari rasa sakit, panggilan dalam hidup Anda layak untuk setiap tetes air mata yang tertumpah. Mari kita mulai. Ingatlah teman yang berhenti menelepon Anda, keluarga yang mulai melihat Anda secara berbeda, rekan kerja yang tidak lagi mengajak Anda, penolakan mengetuk pintu mereka yang memiliki panggilan tanpa peringatan. Suatu hari orang-orang ada di sana. Hari berikutnya, mereka pergi. Anda meninjau kembali tindakan Anda. Bertanya apa yang Anda lakukan salah, berusaha memahami alasan jarak tersebut, tetapi kebenarannya sederhana dan menyakitkan. Anda tidak berubah, tetapi cahaya Anda telah meningkat. Dan cahaya itu mengganggu mereka yang hidup dalam bayang-bayang. Mereka yang memiliki panggilan membawa kehadiran yang menantang, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui esensi mereka. Keberadaan Anda semata-mata mempertanyakan nilai-nilai, pilihan, dan jalan yang bengkok yang banyak orang lebih suka tidak melihatnya. Jadi mereka menjauh, karena lebih mudah untuk menolak daripada untuk berubah. Rasa sakit dari penolakan memiliki tujuan, untuk mengajar Anda bergantung lebih sedikit pada persetujuan manusia dan lebih banyak pada persetujuan ilahi. Ketika semua orang memuji Anda, mudah untuk membingungkan menyenangkan orang dengan hidup secara otentik. Penolakan memperjelas jalan ini. Perjalanan Anda sebagai seseorang dengan panggilan membutuhkan pelepasan. Orang-orang yang menemani Anda hari ini mungkin bukan orang yang sama yang akan bersama Anda besok. Kekuatan yang lebih tinggi menyingkirkan mereka yang tidak dapat berjalan dalam ritme takdir Anda. Anda akan memperhatikan pola dalam penolakan. Mereka sering terjadi tepat ketika Anda semakin dekat dengan jalan spiritual Anda. Ketika Anda memutuskan untuk berpuasa, ketika Anda mengintensifkan doa-doa Anda, ketika Anda meninggalkan kebiasaan lama. Ini bukan kebetulan. Itu adalah strategi spiritual. Apa yang tampak seperti ditinggalkan, sebenarnya adalah pemurnian ilahi. Kekuatan yang lebih tinggi sedang membersihkan lingkaran Anda, menyingkirkan mereka yang menarik Anda ke bawah, menjauhkan mereka yang akan menjadi hambatan di depan. Rasa sakit hari ini adalah perlindungan esok hari. Mereka yang memiliki panggilan belajar untuk mencintai dari kejauhan, untuk memberkati mereka yang telah menyakiti mereka, untuk memahami bahwa banyak orang hanya bersifat sementara dalam cerita mereka, bukan karakter permanen. Ini menyakitkan, tetapi membebaskan. Penolakan ini bukan hukuman, itu adalah persiapan. Untuk memimpin, Anda perlu menanggung kritik. Untuk menginspirasi, Anda akan menghadapi ketidakpercayaan. Untuk melayani, Anda akan disalahpahami. Penolakan mempersiapkan Anda. Teruslah berjuang saat semua orang meragukan Anda.
Anda akan menyadari bahwa beberapa orang menolak Anda bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena apa yang Anda wakili. Kehadiran Anda mengingatkan orang lain akan komitmen mereka yang terbengkalai kepada jalan spiritual. Kesetiaan Anda mengungkap ketidaksetiaan orang lain. Cahaya Anda menyingkap kegelapan yang banyak orang lebih suka tidak melihatnya. Berhentilah mencoba untuk memenangkan kembali mereka yang telah dijauhkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Jika pintu telah tertutup, jangan memaksakan diri masuk. Percayalah bahwa hubungan baru akan datang orang-orang yang memahami panggilan Anda, menghormati visi Anda, dan menguatkan langkah Anda. Ada jenis kesepian yang tidak dapat diselesaikan dengan kehadiran orang lain. Sebuah ruangan yang penuh dengan orang bisa menjadi tempat paling sepi di dunia. Bagi mereka yang memiliki panggilan, Anda berbicara, tersenyum, berpartisipasi, tetapi di dalam Anda merasakan kekosongan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa di dalam diri Anda ada alam semesta yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang lain? Pernahkah Anda mendapati diri Anda memikirkan hal-hal yang tidak bisa Anda bagikan dengan siapapun? Mimpi begitu besar sehingga akan terdengar seperti kegilaan. Wahyu begitu mendalam sehingga orang lain akan menyebutnya fanatisme. Mereka yang memiliki panggilan membawa visi yang hanya sedikit orang mengerti, dan menyimpan itu di dalam diri sendiri menyakitkan. Orang lain berbicara tentang pekerjaan, Anda memikirkan pelayanan. Mereka membahas politik, Anda melihat perjuangan spiritual. Mereka khawatir tentang hari esok, Anda merasakan keabadian. Mereka adalah dunia yang berbeda, frekuensi yang berbeda. Dan ini menciptakan jurang komunikasi yang mendorong Anda ke dalam kesepian. Kesepian ini memiliki nama, kesepian yang memiliki tujuan. Ini adalah saat Anda berjalan menuju takdir yang hanya bisa Anda lihat. Orang lain mungkin mencintai Anda, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang telah ditempatkan oleh kekuatan yang lebih tinggi di dalam hati Anda. Beban visi itu adalah milik Anda sendiri, dan memikulnya sendirian sangat melelahkan. Keheningan yang mengikuti doa-doa Anda bisa memekakkan telinga. Malam tanpa tidur, berjuang dengan keraguan yang tidak berani Anda bagikan. Krisis keyakinan yang Anda sembunyikan, bahkan dari orang terdekat. Seseorang yang memiliki panggilan belajar untuk berjuang sendirian karena beberapa pertempuran terlalu pribadi untuk dibagikan. Anggaplah seorang tokoh spiritual mengalami puncak kesendirian ini. Ia meminta para pengikutnya untuk berdoa bersamanya, tetapi mereka tertidur sementara ia berjuang dengan penderitaan. Bahkan dia, yang mewujudkan keilahian, merasakan beban tidak dipahami. Sebuah permintaan dibuat dalam kesendirian terdalam, memohon agar penderitaan ini dihilangkan. Pernahkah Anda merasakan penderitaan ini? Memiliki teman, keluarga, saudara seiman di sekitar Anda, namun merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami rasa sakit, perjuangan, atau panggilan Anda. Ini adalah ciri khas dari mereka yang memiliki panggilan perasaan, tidak pada tempatnya, bahkan di antara orang-orang Anda sendiri. Kesendirian juga muncul pada saat-saat pengambilan keputusan, ketika kekuatan yang lebih tinggi meminta sesuatu yang radikal. Nasihat manusia biasanya mengarah pada jalan yang aman. Berhati-hatilah, kata mereka, tetapi suara batin membisikkan, percayalah dan melangkahlah. Dan tidak ada seorang pun, kecuali Anda yang mendengar bisikan itu. Keputusan, dengan beban dan konsekuensinya, sepenuhnya milik Anda. Mereka yang memiliki panggilan, menghadapi kesendirian, bahkan di saat-saat perayaan. Kemenangan spiritual jarang terlihat. Pertempuran di alam tak kasat mata, tidak menghasilkan piala yang dapat Anda pamerkan, dan Anda pun merayakan sendirian. Keajaiban yang hanya Anda yang tahu telah terjadi. Bahaya dari kesendirian ini adalah godaan untuk menyerah, untuk membungkam suara ilahi, untuk menyesuaikan diri, untuk mengecilkan visi agar tidak terlihat aneh. Banyak dari mereka yang memiliki panggilan menukar esensi mereka dengan sedikit penerimaan. Mereka menukar panggilan ilahi dengan kenyamanan menjadi bagian dari kelompok. Tetapi ada rahasia dalam kesendirian ini, hadiah tersembunyi. Dalam keheningan orang lain, suara kekuatan yang lebih tinggi menjadi lebih jelas. Dalam kesalahpahaman manusia, pemahaman ilahi semakin dalam. Kurangnya hubungan horizontal mengintensifkan keintiman vertikal. Dalam kesendirian padang gurun, seseorang menerima pesannya. Dalam kesendirian sebuah pulau, seseorang menerima wahyu spiritual. Dalam kesendirian penjara, seseorang menulis surat-surat yang mengubah dunia. Kesendirian bukanlah hukuman.
itu adalah inkubator, sekolah bagi para pelihat, tempat menempa para pemimpin. Mereka yang memiliki panggilan belajar untuk menemukan kenyamanan pada satu-satunya yang benar-benar mengerti, kekuatan yang kehadirannya tidak pernah gagal, pendengar yang memahami bahkan ratapan yang tidak terucapkan, pendamping yang mengetahui setiap air mata sebelum jatuh. Kesendirian juga mempersiapkan Anda untuk memimpin, karena suatu hari nanti, orang lain akan merasakan apa yang Anda rasakan hari ini. Mereka akan datang kepada Anda, hancur oleh jenis kesalahpahaman yang sama, dan Anda akan dapat berkata, "Saya mengerti, saya pernah berada di sana. Anda tidak gila, Anda tidak sendirian." Dan pelukan Anda akan membawa bobot pengalaman, bukan hanya teori. Satu hal yang pasti, fase kesepian yang mendalam ini tidak berlangsung selamanya. Kekuatan yang lebih tinggi selalu menghubungkan mereka yang memiliki panggilan satu sama lain pada waktu yang tepat. Orang-orang yang berbicara bahasa spiritual Anda, yang memahami perjuangan Anda tanpa penjelasan rinci, yang melihat cakrawala yang sama dengan Anda. Di dalam setiap orang yang memiliki panggilan, ada pertempuran diam-diam yang tidak dilihat oleh siapapun, medan pertempuran di mana dua sifat saling berhadapan setiap hari. Di satu sisi, semangat yang merindukan kekuatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sifat manusiawi yang menolaknya. Ini adalah perjuangan yang melelahkan yang terjadi di wilayah keberadaan Anda sendiri. Kebingungan mental itu nyata. Anda sangat mencintai kekuatan yang lebih tinggi, tetapi Anda mendapati diri Anda memiliki pikiran yang memalukan. Anda bangkit untuk berdoa dan merasa mengantuk. Anda membuka teks spiritual dan menjadi terpecah. Anda berjanji untuk berpuasa, tetapi aroma makanan tidak pernah terasa begitu tak tertahankan. Perang internal ini membuat Anda mempertanyakan ketulusan Anda sendiri. Mereka yang memiliki panggilan merasakan beban yang berbeda ketika mereka gagal, karena mereka tahu lebih banyak. Tanggung jawabnya lebih besar. Mereka tahu kebenaran dari pemahaman akan belas kasih dan telah mengalami kehadirannya, namun mereka tetap jatuh. Rasa bersalah yang mengikutinya sangat luar biasa, hampir melumpuhkan. Ada seorang tokoh spiritual yang menggambarkan konflik ini dengan sempurna. "Saya tidak melakukan kebaikan yang saya inginkan, tetapi kejahatan yang tidak saya inginkan, itulah yang terus saya lakukan." Bahkan sosok spiritual besar ini mengakui pertempuran internalnya, dan perhatikan, dia menulis ini bertahun-tahun setelah pertobatannya, bukan sebagai pemula dalam keyakinan. Perang ini terjadi karena mereka yang memiliki panggilan, memiliki target di punggung mereka. Kekuatan yang berlawanan tahu potensi Anda, dan menyerang tepat di mana Anda paling rentan. Jangan tertipu, semakin besar panggilan Anda, semakin intens godaan yang secara khusus ditujukan kepada Anda. Serangan-serangan itu dipersonalisasi. Jika Anda dipanggil untuk berbicara inspiratif, lidah akan diuji melalui gosip dan kebohongan. Jika Anda dipanggil untuk memimpin, kesombongan akan terus-menerus mengetuk pintu Anda. Jika Anda memiliki esensi untuk memimpin ibadah, kesia-siaan akan mencoba mengubah pelayanan menjadi pertunjukan. Apa bagian yang paling menyakitkan? Melihat orang lain yang tampaknya tidak menghadapi perjuangan yang sama. Dari jauh, banyak orang tampak telah mencapai kedamaian batin, yang bagi Anda hanyalah teori. Ini membuat Anda bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan keyakinan Anda. Apakah kekuatan yang lebih tinggi kecewa dengan kegagalan Anda yang terus-menerus? Rahasia yang hanya sedikit orang mengerti. Konflik ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan kepekaan spiritual. Mereka yang tidak merasakan perang ini biasanya telah menyerah pada satu sisi. Ketidakhadiran konflik internal seringkali menunjukkan bukan kemenangan, melainkan kekalahan seseorang yang telah berhenti berjuang. Mereka yang memiliki panggilan, memiliki kesadaran yang tajam. Mereka merasakan beratnya kesalahan yang dengan mudah diabaikan orang lain. Mereka terganggu oleh hal-hal yang dianggap normal oleh dunia. Dan kepekaan ini, meskipun menyakitkan, adalah sebuah anugerah. Itu berarti esensi ilahi hidup dan aktif di dalam diri Anda. Bahkan lebih sulit lagi ketika pertempuran melibatkan area yang tidak terlihat oleh siapapun. Bukan hanya tindakan eksternal tetapi juga pikiran, niat, dan motivasi. Mereka yang memiliki panggilan belajar bahwa kesucian jauh melampaui perilaku yang terlihat. Ini adalah masalah kemurnian batin, di mana hanya kekuatan yang lebih tinggi yang melihat. Konflik ini mengintensifkan pada saat-saat strategis. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana godaan terasa lebih kuat tepat sebelum terobosan spiritual, sebelum retret, ritual,
atau mengambil pelayanan baru. Sinkronisitas ini bukanlah kebetulan, itu adalah strategi kekuatan yang berlawanan. Sifat manusiawi kreatif dalam pembenarannya. Ia menemukan celah-celah teoretis untuk perilaku yang dipertanyakan. Ia mengutip kalimat-kalimat di luar konteks untuk menenangkan hati nurani. Ia membandingkan kegagalannya dengan kegagalan orang lain untuk merelatifkan kesalahan. Kapasitas untuk menipu diri sendiri, ini menakutkan. Apa yang perlu Anda pahami? Perjuangan ini tidak berakhir dalam hidup ini. Tidak ada titik akhir, di mana sifat manusiawi sepenuhnya diam. Apa yang berubah adalah kapasitas Anda untuk merespons. Kecepatan pemulihan Anda, kejujuran Anda, di hadapan kekuatan yang lebih tinggi ketika Anda jatuh. Seringkali, konflik internal ini diperburuk oleh harapan yang tidak realistis. Anda tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, melainkan untuk menjadi otentik. Bukan untuk tidak pernah jatuh, melainkan untuk selalu bangkit kembali. Bukan untuk tidak memiliki perjuangan, melainkan untuk belajar berjuang dengan cara yang benar. Kabar baiknya, Anda tidak sendirian dalam perang ini. Kekuatan yang sama yang bersemayam di dalam diri Anda, mendoakan Anda dengan rintihan yang tidak dapat diungkapkan. Sebuah kekuatan yang lebih tinggi, tahu kelemahan Anda, dan berdoa untuk Anda. Ada sorakan dari langit yang mengikuti setiap kemenangan kecil yang Anda raih dalam pertempuran ini. Wahyu terbesar yang bisa didapat oleh seseorang dengan panggilan di area ini adalah perjuangan ini, meskipun menyakitkan, menghasilkan kekuatan. Dalam konfrontasi dengan kelemahan Anda sendiri, Anda belajar untuk bergantung sepenuhnya pada belas kasih. Setiap pertempuran internal membawa Anda lebih dekat pada kerendahan hati yang sejati, jenis yang tidak berpura-pura kuat, tetapi mengakui ketergantungan. Kehidupan orang yang memiliki panggilan ditandai dengan perpisahan, beberapa dipaksakan, yang lain sukarela, semuanya menyakitkan. Ada saat-saat ketika kekuatan yang lebih tinggi berbisik ke hati Anda, lepaskan, biarkan saja, itu bukan untuk Anda, dan sesak di dada yang mengikutinya tidak terlukiskan, terutama ketika Anda harus melepaskan sesuatu yang Anda cintai. Pelepasan dimulai dari hal-hal kecil. Acara TV yang tidak lagi membangun Anda, lagu yang kini mengganggu jiwa Anda, kebiasaan yang dulunya tampak tidak berbahaya. Secara bertahap, kepekaan Anda meningkat. Apa yang dulunya normal, kini membebani hati nurani Anda. Kemudian datang pelepasan yang lebih besar. Persahabatan seumur hidup yang mulai menahan Anda. Pekerjaan stabil yang bertentangan dengan panggilan Anda. Kota tempat Anda dibesarkan ketika Anda ditunjuk untuk wilayah lain. Atau hubungan romantis dengan seseorang yang tidak berbagi visi spiritual Anda. Bagian yang paling membingungkan adalah seringkali hal-hal baik yang diminta oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk Anda lepaskan. Bukan hal-hal yang jelas tidak bermoral, tetapi kesempatan, promosi, hubungan, dan rencana karier yang sah. Hal-hal yang bagi orang lain akan menjadi berkat, tetapi bagi Anda akan menjadi penyimpangan dari tujuan. Ada seorang tokoh spiritual yang memahami rasa sakit ini ketika ia mendengar, tinggalkan tanahmu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu, segala sesuatu yang mewakili keamanan dan identitas. Tokoh lain melepaskan istana dan kekayaan Mesir, dan seorang tokoh spiritual besar lainnya menganggap sebagai sampah semua yang pernah dia hargai. Pelepasan adalah harga dari pilihan ilahi. Mereka yang memiliki panggilan menghadapi dilema, menukar yang segera dengan yang abadi, kepuasan sesaat dengan pemenuhan tujuan, tepuk tangan manusia dengan persetujuan ilahi, dan pertukaran ini tidak selalu masuk akal bagi mata alami. Pelepasan juga datang sebagai pemangkasan. Kekuatan yang lebih tinggi menghilangkan hubungan, koneksi, dan bahkan pelayanan yang telah Anda bangun. Proyek-proyek yang Anda investasikan dengan jiwa dan hati tiba-tiba dihentikan. Dan Anda bertanya-tanya, mengapa ya Tuhan? Mengapa kau ambil sesuatu yang tampak begitu pasti? Jawabannya biasanya ditemukan dalam matematika ilahi, pengurangan yang mengarah pada perkalian. Kekuatan yang lebih tinggi mengambil yang baik untuk membawa yang terbaik, menutup satu pintu untuk membuka yang lain yang lebih besar, mengakhiri satu fase agar yang berikutnya dapat dimulai. Tetapi selama proses itu, yang Anda lihat hanyalah kehilangan. Mereka yang memiliki panggilan mempelajari pelajaran sulit tentang pelepasan finansial, sementara orang lain berinvestasi dalam kenyamanan. Anda berinvestasi dalam tujuan spiritual, sumber daya yang bisa membawa kemewahan diarahkan pada misi, proyek sosial, atau literatur spiritual. Anda memilih standar hidup yang lebih sederhana untuk tujuan yang lebih besar.
Ada keindahan tersembunyi dalam pelepasan ini. Setiap tidak pada dunia adalah ya pada kekuatan yang lebih tinggi. Setiap pintu yang ditutup oleh kepatuhan membuka ruang bagi berkat-berkat yang tidak akan muat dalam konfigurasi lama hidup Anda. Ini seperti mengosongkan cangkir untuk menerima isi yang lebih baik. Banyak yang menyerah selama fase ini. Rasa sakit dari pelepasan terasa tidak adil, terlalu berat. Mengapa saya harus melepaskan ini dan orang lain tidak? Perasaan ketidakadilan mengikis jiwa. Tetapi mereka yang memiliki panggilan memahami bahwa panggilan yang berbeda membutuhkan persiapan yang berbeda. Pelepasan terdalam adalah pelepasan ego mati bagi diri sendiri setiap hari. Melepaskan kendali atas metode Anda, atas keinginan Anda. Seperti yang dinyatakan oleh seorang tokoh, ia harus bertambah, tetapi saya harus berkurang. Pengurangan diri ini adalah pelepasan yang paling menyakitkan dan membebaskan. Seorang tokoh spiritual merangkum kebenaran ini dengan jelas. Jika ada yang ingin datang mengikuti saya, biarkan dia menyangkal dirinya sendiri, memikul bebannya, dan mengikuti saya. Jalan mereka yang memiliki panggilan adalah jalan penyangkalan diri yang konstan, tetapi setiap pelepasan membawa Anda lebih dekat pada bentuk akhir yang telah direncanakan oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk hidup Anda. Waktu berjalan berbeda bagi mereka yang memiliki panggilan. Saat dunia terburu-buru, Anda tampak bergerak dalam gerakan lambat. Hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Dan janji yang ditanamkan oleh kekuatan yang lebih tinggi di hati Anda tetaplah hanya janji tanpa tanda-tanda pemenuhannya. Keheningan kekuatan yang lebih tinggi memekakkan telinga. Anda berdoa dan tidak merasakan apa-apa. Anda mencari petunjuk dan hanya menemukan pintu yang tertutup. Kata-kata spiritual terakhir yang Anda terima sudah begitu lama, sehingga Anda mulai meragukan apakah Anda benar-benar mendengar kekuatan yang lebih tinggi atau hanya imajinasi Anda sendiri. Seorang tokoh kuno memahami penantian ini. Ia memiliki mimpi besar pada usia 17 tahun, tetapi menghabiskan bertahun-tahun terlupakan dalam penjara yang gelap. Penjara yang gelap. Seorang tokoh spiritual diurapi sebagai raja saat masih muda, tetapi menghabiskan 1 dekade melarikan diri di gua-gua, dikejar seperti hewan. Beban itu menguji setiap serat keyakinan mereka. Gurun spiritual terasa tak berujung. Doa-doa menjadi monolog. Ibadah menjadi rutinitas tanpa jiwa. Kata-kata spiritual tidak lagi menyentuh. Dan pikiran yang tak terhindarkan muncul. Apakah kekuatan yang lebih tinggi telah meninggalkan saya? Apakah dia lupa apa yang dia janjikan? Apakah saya hanya menghayalkan semua ini? Dalam penantian yang panjang ini, mereka yang memiliki panggilan menghadapi iblis perbandingan. Anda melihat orang lain maju, menaklukkan, menerima jawaban instan. Kesaksian tentang mukjizat instan membuat Anda mempertanyakan mengapa proses Anda begitu lambat, begitu sulit, begitu sunyi. Godaan untuk memanipulasi hasil adalah nyata. Ketika kekuatan yang lebih tinggi membutuhkan waktu, kita ingin membantunya. Seperti seorang tokoh kuno yang memiliki anak dengan pelayan, karena janji akan anak sah tertunda. Ketidaksabaran menuntun kita untuk menciptakan solusi manusiawi untuk janji-janji ilahi. Dalam percakapan spiritual, Anda sering menahan diri. Anda hanya membagikan 10% dari apa yang benar-benar Anda pikirkan atau rasakan. Karena di waktu lain Anda otentik, reaksinya adalah ketidaknyamanan, ketidakpercayaan, atau ketidaksetujuan. Sensor diri yang konstan ini melelahkan. Seorang tokoh spiritual yang disebut nabi yang menangis memahami kesepian ini. Ia disebut pesimis dan pengkhianat bangsanya. Ia adalah bagian dari orang-orangnya. Tetapi ia melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Ia memikul beban yang tidak dirasakan orang lain. Ia menangisi sebuah tragedi yang orang lain sangkal. Kesepian ini memiliki tujuan ilahi untuk mendorong Anda ke dalam keintiman yang lebih dalam dengan kekuatan yang lebih tinggi. Ketika bahkan orang-orang yang sekeyakinan pun tidak sepenuhnya memahami Anda belajar untuk menemukan dalam kekuatan yang lebih tinggi semua pemahaman, penerimaan, dan petunjuk yang dibutuhkan hati Anda. Jika saat membaca kata-kata ini, Anda merasakan sesak di tenggorokan, sesak di dada yang mengatakan, akhirnya ada yang mengerti. Anda mungkin adalah salah satu dari mereka yang memiliki panggilan seseorang yang telah disisihkan oleh kekuatan yang lebih tinggi untuk tujuan yang melampaui yang biasa, yang nyaman, yang dapat diprediksi. Rasa sakit Anda bukanlah kecelakaan.
itu adalah alat di tangan Sang Penempa Ilahi. Setiap penolakan mengajari Anda untuk tidak terlalu bergantung pada persetujuan manusia. Setiap kesepian memperdalam keintiman Anda dengan kekuatan yang lebih tinggi. Setiap konflik internal memurnikan karakter Anda. Setiap pelepasan menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka yang memiliki panggilan tidak memiliki jalan yang mudah, tetapi mereka memiliki perjalanan yang bermakna. Sementara orang lain hidup di permukaan, Anda menyelam ke kedalaman. Sementara banyak yang mencari kenyamanan, Anda mencari tujuan. Perbedaannya bukan pada tidak adanya rasa sakit, tetapi pada makna yang dibawanya. Proses pemurnian Anda tampak tak berujung karena berlian Anda memiliki banyak segi. Kekuatan yang lebih tinggi melihat potensi di dalam diri Anda yang belum bisa Anda rasakan. Setiap pemotongan, setiap tekanan, setiap polesan, semuanya berfungsi untuk mengungkapkan kecemerlangan yang telah tersembunyi sejak awal. Air mata yang Anda tumpahkan secara rahasia tidak luput dari perhatian. Setiap tetes dikumpulkan, dihitung, dihargai. Mereka adalah benih dari panen di masa depan. Mereka adalah investasi dalam keberadaan abadi. Mereka adalah harga dari sebuah esensi yang suatu hari nanti akan memengaruhi kehidupan dengan cara yang belum dapat Anda bayangkan. Jika Anda merasa seperti orang asing di dunia yang tidak memahami intensitas, pencarian, dan kehausan Anda berada dalam perusahaan yang baik. Seorang tokoh spiritual juga disebut fanatik, berlebihan, dan radikal. Dunia tidak mengerti semangat, gairah, dan komitmennya. Dan dunia yang sama itu diubah olehnya. Ya Tuhan, bahkan dengan rasa sakit ini, saya terus maju karena saya tahu saya telah dipilih. Karena mereka yang dipilih merasakan secara berbeda dan mengatasi secara berbeda. Jangan menyerah. Yang terbaik akan datang. Dan ketika itu tiba, setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap pintu yang tertutup akan masuk akal, dan Anda akan berkata, itu sepadan dengan setiap momen dari proses ini. Jangan lupa untuk mengikuti kanal kami untuk pesan-pesan yang lebih menguatkan mereka yang memiliki panggilan. Kita berada dalam perjalanan ini bersama-sama, saling mengingatkan bahwa jalannya mungkin sempit, tetapi tujuannya mulia.